melalui Undang-Undang Nomor 86 ya tahun 1958 ya, di situ dikatakan semua perusahaan asing Belanda itu dinasionalisasi, dijadikanlah milik Republik. Inilah awal dari pertarungan kita di kemudian hari dengan pihak perkebunan negara. Dengan perusahaan yang ada. Pihak Sultan mengatakan nasionalisasi tidak bisa mengambil alih tanah-tanah kesultanan. Nah, ketika perusahaannya dinasionalisasi, apakah tanahnya juga dinasionalisasi? Mestinya tak ikut. Karena itu yang dinasionalisasi adalah aset perusahaan milik Belanda. Kalau aset perusahaan milik Belgia, PT Sofindo terus, Amerika terus, London Sumatera terus, Inggris, Belanda. Hanya yang Belanda? Ya, karena Undang-Undang 58 itu menegaskan aset-aset. Nah, mana yang masuk dalam daftar aset? Itu pertanyaannya. Ternyata pohon-pohonan yang ada di atas tanah, rel-rel yang ada di atas tanah, rumah-rumah yang ada di atas tanah, bangunan-bangunan yang ada di atas tanah, tak ikut tanahnya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orbit, ngobrol bersama Orbit. Kali ini Orbit kita ceritanya agak berat karena dia berada di bawah tanah dan kita berada langsung di rumah narasumber kita, Bang Profesor Oka Saidin. Kenapa Bang Oka yang kita datangi? Karena permasalahan kita ini berkait dengan tanah, wilayah dan segala macam lah yang berkaitan dengan itu. Salah satu permasalahannya kayaknya yang di mana kita mulai, Bang? Apa yang di Serdang ya? Boleh, siap. Apa sebetulnya permasalahan yang di Serdang itu, Bang? Ya, terima kasih ya kesempatannya. Sebuah kehormatan tentunya kita bisa berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Betul. Ya, Serdang ini adalah bagian dari Kesultanan Melayu Sumatera Timur. Oke. Jadi Kesultanan Melayu ini, ya kalau kita urut dulu, ya mulai dari yang paling timur, ya mulai Bilah, Panai, Kualo, Kota Pinang, Asahan, Onder Up Dilingfan Batubara. Nanti kenapa disebut Onder Up Dilingfan Batubara? Karena dia takluknya ke Siak. Kemudian masuk ke Kerajaan Negeri Padang dan Bedagai, takluk ke Delhi, kemudian Serdang. Serdang, setelah itu Delhi, setelah Delhi Langkat. Itulah dia kerajaan ini. Nah, wilayah Kesultanan Melayu ini dia punya sistem pemerintahannya sendiri. Oke, punya yang khas ya, Bang? Ya, punya pemerintahan sendiri. Jadi kalau kita mengacu kepada pemerintahan modern sekarang, maka sistem pemerintahannya ini menganut monarki, ya monarki, monarki konstitusional. Mengapa konstitusional? Karena ada aturan untuk misalnya menjadi raja, menjadi sultan, ada aturan-aturannya. Misalnya dipilih oleh Datuk Empat Suku, misalnya untuk Delhi. Nanti Serdang ada lagi. Di Langkat agak lain sedikit. Dia mendekati monarki yang absolut.
Jadi raja nanti menitahkan kepada turunannya siapa yang bakal akan menggantikannya. Nah, terkait dengan tanah-tanah ini masuk menjadi bagian dari wilayah kerajaan itu kalau kita mengacu kepada pendapat Van Vollenhoven khusus untuk Sumatera Timur. Van Vollenhoven katakan tanah-tanah mulai dari pinggir pantai sampai ke kaki-kaki bukit dan gunung itu adalah milik raja. Itu pendapat Van Vollenhoven. Dan itu bertahan selama bertahun-tahun sampai akhirnya masuk kolonial Belanda dengan kedatangan Nieuwenhuis. Kalau kita lihat kehadiran Nieuwenhuis itu ini membawa perubahan yang besar. Tahun 1800-an. 800-an, ya. Nieuwenhuis itu datang. Jadi Nieuwenhuis ini sebetulnya seorang pedagang. Beliau ini sebetulnya pedagang tembakau. Bukan planters. Tadinya dia pedagang. Pedagang. Ketika dia membeli tembakau di Surabaya, nama agennya ini namanya Abdullah sebetulnya. Seorang Arab. Wah, ini you punya tembakau bagus. Di mana dapat ini tembakau dari Sumatera? Di mana itu wilayah Sumatera? Ini kan ini di wilayah Sumatera bahagian utara. Jadi kemudian mereka diajak Abdullah bersama Nieuwenhuis ini kemudian datang ke Medan, yang dimaksudnya pada Sumatera bagian belahan utara, khususnya bagian pantai timur Sumatera bagian utara tadi. Dia mengatakan dari sinilah tembakau ini berasal. Apa keistimewaannya? Tembakau ini bukan untuk isinya, tapi untuk kulit pembalut cerutu. Kalau daun tembakau dari tanah Delhi, waktu di kemudian hari disebut dari Delhi, ini digunakan, maka ketika cerutu itu dihisap, aromanya, tes, kemudian diletakkan di asbak, dia tidak mati. Nyala terus pinggir kulitnya itu seperti obat nyamuk. Tapi kalau daun-daun tembakau yang didatangkan dari Virginia, waktu itu yang dari kampungnya Fidel Castro itu dia lambat kita ngisap sedikit mati. Pas saya hidupkan mancis lagi, hidupkan. Tapi yang dari Delhi ini tetap bertahan. Dan selama dia bertahan menebarkan aroma itu sehingga disebut oleh ini luar biasa. Di kemudian hari banyak yang menulis ini yang disebut sebagai golden leaf, daun emas. Banyak yang menulis cerita-cerita tentang daun tembakau dari Delhi ini. Bersamaan dengan itu mulailah timbul keinginan Nieuwenhuis untuk membuka kebun. Disitulah dia kemudian menjadi planters. Jadi sebetulnya dia betul-betul pedagang. Iya, betul-betul. Karena terpengaruh oleh kondisi yang nyata itu. Apalagi dia udah sampai pula di Medan ya. Udah sampai memang dibawa. Tapi sejak itu pula lah tanah jadi bermasalah. Nah, di kemudian hari sahabat-sahabat saya banyak menulis. Ini juga yang kata Profesor Edi Ihsan, beliau menulis khusus
tentang tanah-tanah ulayat, ya, masyarakat Melayu, ya, Delhi, dia khusus ke Delhi, dia katakan inilah yang di kemudian hari, ya, menimbulkan konflik, ya, menjadi sumber kegembiraan, tapi juga sekaligus kepedihan. Di situ banyak tawa, tapi di situ juga banyak tetes air mata. Bahkan darah. Yang menarik sama aku, Bang, waktu itu status tanah apa? Nah, seperti tadi saya katakan, tanah-tanah itu adalah milik raja. Oh, dari pantai Sampai ke kaki gunung sana. Nah, kita ambil sedikit saja. Contohnya Delhi. Mana Delhi itu? Ya, mulai dari pinggir laut di Belawan sana sampai ke penetapan sana. Kaki gunung itu penetapan. Itu sekarang penetapan yang tempat jual jagung bakar, itu batas wilayah 10 2 kuta. 10 2 kuta. Jadi di kerajaan Delhi ini ada namanya Datuk 4 Suku, ya. Ada 10 2 kuta, ya, ada Senembah, ya, ada Sunggal, ya, kemudian ada Kampung Baru. Jadi kedatukannya itu ada 4 kedatukan. 10 2 kuta, Sukapiring, Sunggal itu disebut juga Serba Nyaman, ya, kemudian 10 2 kuta, kemudian Sukapiring, ada Kampung Baru, yang keempat Kampung Baru, yang ketiga masih, yang tadi, ya, baru adalah daerah apa tadi? Wilayah Pama, siapa? Ya, tapi namanya itu yang sekarang apa namanya? Dulu Bukhari Muslim Baros, di situ wilayahnya, ya. Jadi 4 kedatukan inilah disebut sebagai Datuk 4 Suku. Jadi kepemilikannya kalau kita bilang Delhi tadi, Datuk 4 Suku memilih Sultan. Ya, tapi kepemilikannya Sultan. Jadi begini, pemaknaan kepemilikan pada daerah ya khusus untuk kerajaan-kerajaan ini, ya, dia persis seperti, mirip seperti domain, domain verklaringnya raja, mirip seperti itu. Jadi dia mengatur peruntukan dan penggunaan tanah itu, termasuk pendistribusiannya. Jadi zonasinya segala macam. Mirip. Mirip. Sudah modern ya? Sudah modern. Buktinya mirip. Kalau Tuan mau tanah, kata Sultan Delhi atau Sultan Serdang, Tuan sebut yang mana tanahnya, nanti akan kami terbitkan grant Sultan. Grant itu diberikan kepada pribadi, rakyat yang tinggal di situ. Rakyat yang memohon atau memang ada hadiah? Rakyat yang memohon, ada yang nanti diberikan hadiah. Makanya title dari Grand Sultan itu ada namanya Rahim Limpah Kurnia, dan ada yang namanya menguasai hak kebun. Biasanya menguasai hak kebun ini tanahnya itu lebih luas. Sedang Rahim Limpah Kurnia ini itu contohnya adalah tanah-tanah di kota Maksum. Nanti kita lihat sejarahnya. Kenapa begitu?
Sultan ini membuat zonasi Ya. orang-orang yang pandai kuliner dia tempatkan di zona kota maksum. Jadi kota Maksum itu didesain untuk Ya, kota kuliner tempat ya. kuliner. Oke. Makanya banyaklah orang-orang Minang di situ oke. yang hobi memasak segala macam. Ya, Sultan senang masak. Pada acara-acara tertentu dia kumpulkan para Kuliner, chef-chef. Tentu chef tradisional lah. Ya. Tapi sesuai dengan selera masakan lidah masyarakat lah pada waktu itu. Nah, yang pandai nanti mengaji, ya para kiai, para ini banyak yang tamatan-tamatan dari Mekah ditempatkan di Kampung Baru. Itu orang-orang Mandailing. Ya. Pantaslah kalau di situ dulu juga masjid. Masjid. Oke. Bahkan kalau dikasih lagi kuburan. Ya. Kalau ada keluarga meninggal, Sungai Mati. kuburan Mandailing Sungai Mati. Oke. Kuburan orang-orang Minang di Halal. Misalnya. Jadi berdekatan memang Ya. wilayahnya. Nih kasih. Kemudian orang-orang yang didatangkan dari ini untuk yang dia bisa menggunakan tenaganya, pekerja keras. Oke. Itu orang-orang Timur asing Oke. dari Chinese. India. India. Ditempatkanlah di kawasan Kampung Madras sekarang. Oke. Jadi urusan untuk membuat jalan, mendesain ditaruhlah. Pantas sampai Sampai dia ke Polonia sana. kalau seingat aku tahun-tahun 90-an masih nampak bekas Betul. rumah pembakaran segala Ya, macam. ya. Bukan cuma kuil Sri Mariaman aja. Ya. Dikasih juga izin untuk membuat kuil. Ya. Segala macam begitu. Nah. Kemudian yang dari Aceh Ya. diletakkan di kawasan Darussalam. Jadi kan datang dari Binjai. Pantas banyak di situ tuh mie Aceh. Mie Aceh ya sampai. Kemudian yang Arab juga diletakkan di kawasan daerah Gelugur atas sana. Oke. Kemudian China yang pandai berdagang diletakkanlah di pusat kota. Itulah Kesawan. Oke. Dan ini terjadi hubungan yang sangat harmonis. Hubungan ini, ya, tidak ada bentrok, tidak ada konflik, tidak ada catatan yang menyebutkan di situ orang keturunan India berkelahi dengan China, Tionghoa bermusuhan dengan Mandailing atau Minang. Tak ada catatan sejarah menceritakan itu. Ya, saya bongkar-bongkar. Aku juga cari. Tak ketemu. Jadi harmoni. Ketika Nguyen Hus melihat itu dia berjalan secara simultan, ya. Ketika Nguyen Hus pun tadi sudah membuka lahan-lahan besar ini, berdatangan tadi orang-orang yang seperti kita sebutkan tadi, maka kota Medan ini orang Belanda menyebutnya Paris van Sumatera. Ya. Maka dibuatlah restoran untuk ini di Tip Top. Kemudian di malam hari mereka berdansa segala macam, dibuat Medan Club. Itu sejarahnya. Itu Medan Club. Ini maaf ya Bang. Medan Club itu bukannya dari petinggi dan kalangan elit-elitnya Melayu? Pada waktu itu begini, kelompok-kelompok yang ada di situ itu kan sebetulnya pengusaha pada zaman itu kan tidak hanya Belanda saja. Iya. Yang waktu itu Melayu, ada dari Aceh, Jerman, dari ini, ya banyak. Tapi para para pedagang-pedagang ini, ya mereka selalu dibawa lah ya. Berinteraksi, lalu mereka membuat klub. Itulah Jadi anggota. Dulu tuh mercantile club ya. Betul. Bukannya eksekutif club. Bukan. Kita klub dagang. Klub dagang. Tapi pada waktu-waktu tertentu
Ya biasa juga kita kan Ya, kalau mau membuat pertemuan khusus pun di situ. klub ini saja berkumpullah Tapi di memang betul, betul, seperti memutar film apa segala macam di situ. Seperti abang tadi cerita sampai Paris Van Sumatera. Kurasa tahun 80 aku masih lihat kawasan kota Matsum itu. Iya. Di depan rumah itu pasti bunga. Betul, Pasti halamannya betul. dan rumahnya pun tertata rapi. Betul. Nggak seperti sekarang ya. Ya, Tapi bang, kita ah, persingkat cerita nih bang. oke. Ya kan? Dengan munculnya lah bisnis kelas tinggi, plantation segala macam, Bang. Dan berkembang sedemikian rupa sampai kita merdeka. Iya, Dan banyak status yang berubah, ya, ya kan? Nah, aku pengen belajar dari abang dengan kasus yang lagi abang pelajari nih yang di Ya. Serdang tadi yang aku gambarkan. Dari Serdang mungkin agak lebih sedikit mungkin permasalahan yang Ya. muncul. Kira-kira permasalahan itu kenapa dan bagaimana kita bisa mencarikan solusinya? Jadi begini, abang harus tetap juga abang agak mundur sedikit ke belakang. Karena kenapa mundur? Dalam ilmu hukum ini, sumber hukum material itu tidak hanya undang-undang, tapi juga historis, sosiologis, Adat, adat itu harus juga dijadikan sumber hukum. Jika hari ini kita melihat situasinya seperti ini, karena negara ini sudah terlalu lama meninggalkan sumber-sumber hukum, alas hukumnya alas ya. hukum, ya res, title, yang bersandar pada prinsip-prinsip historis dan prinsip-prinsip adat tadi. Padahal secara filosofis itu harus bagian Ya, langsung. karena itu kan ditegaskan secara bukan lagi implisit, tapi eksplisit di dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang menegaskan bahwa dasar hukum agraria nasional itu adalah hukum adat. Oke, itu yang tahun 60. 560 yang sampai hari ini itulah dasarnya yang belum pernah dicabut. Waduh, kalau itu pegangannya merinding aku bang. Ya, dasarnya itu. Karena kalau kita ngelihat ke sana, aku yang awam membaca dan mempelajarinya, kayaknya udah banyak kali kita lari itu Bang. Nah, jadi pada waktu Nienhuis dan kawan-kawan tadi membuka kebun itu, ya, ekspor hasil-hasil bumi dari Sumatera Timur lah tadi kita katakan, atau Sumatera Utara pada bagian timurnya, ya, karena inilah tanah nih yang subur untuk ditanami tembakau, yang setelah diteliti antara Sungai Wampu di Kabupaten Langkat sekarang dengan Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang sekarang. Total lahan itu berjumlah 250.000 hektar. 250.000 hektar, walaupun sekarang tinggal 49.000 ya kan. Ya. Nah, itu persoalan lain. Nah, lalu tanah-tanah ini sebagian pada waktu itu adalah tanah yang dikontrakkan oleh Kesultanan di Sumatera Timur, ya, Langkat, Deli, Asahan, ya, Serdang, kepada perusahaan-perusahaan underneming Belanda tadi. Statusnya kontrak Bang ya. Kontrak. Jadi nanti kita lihat, ya, perbedaan antara tanah di kawasan Deli ini dengan tanah yang ada di Pulau Jawa. Nanti Jawa itu tunduk pada apa yang disebut dengan domain verklaring, bahwa tanah-tanah yang tidak diterhak oleh masyarakat, oleh kelompok masyarakat, oleh masyarakat adat itu berada di bawah kendali Government. negara yang pada waktu itu adalah kerajaan
Belanda dan di Indonesia menjadi kerajaan Hindia Belanda. Itu di Jawa. Di sini Sumatera Timur dia tidak domain. Oke. Tapi dibuat kontrak. Nanti saya akan tunjukkan Lebih tinggi statusnya bagi orang asing di Jawa ketimbang di sini ya. Kalau di sini mereka hanya kontrak kan? karena daerah ini di kemudian hari tidak dijajah. Dia menganggap raja-raja ini memiliki kedudukan yang setara dengan mereka. Tapi hanya saja kerajaan ini tidak mempunyai hubungan internasional yang luas pada masa itu. Tapi kalau luasan kerajaannya barangkali tidaknya lebih luas dari kerajaan Belanda sekarang. Belanda itu tidaknya luas sekali. Oh enggak, kalau kita lihat petanya kan tidak gitu luas ya kan. Tapi mereka menghormati itu. Karena itu para pedagang itu kemudian yang tadi berubah menjadi pekebun, planters, memohon kasihlah kami untuk bercocok tanam. Oke. Bukan konsesi ya? Tadinya begitu, mula-mula. Mulai kontrak. Kasihlah kami untuk bercocok tanam. Kata Sultan, oh silakan, bagus. Yang mana tuan yang mau? Kami mau tanah di Tanjung Morawa. Ya. Karena dari Sungai Wulan sampai ke Lampu tadi kan? Oke. Kata Sultan Sulaiman, ya boleh kami kasih. Siapkan kontrak. Ke Delhi, kami mau tanah di Helvetia. Oke, buat kontrak. Nah, waktu tanah-tanah yang ditunjuk oleh planters tadi untuk dijadikan usaha perkebunan, di dalam itu menurut catatan siapa yang kunjungan dari yang dari Pineng kemarin yang melakukan penelitian itu, dia mencatat di situ tanah ini tempat menjadi ruang hidup rakyat, mengambil hasil hutan. Ada enklave di dalam. Mengambil hasil hutan, bercocok tanam, ya. Nampak nanti, ya. Dalam catatan itu tampak, ya, hasil-hasil hutan itu diekspor ke Pineng. Ada kayu lakur namanya, ada kayu labar, ya, memang diekspor rempah-rempah seperti buah-buah yang pedas begitu dia. Kalau kita orang Melayu sebut buah cambai, tapi tidak seperti cabai gitu, tapi dia merah, nanti dikeringkan, digiling, pedas gitu. Ada catatan-catatan ekspor itu, ya. Nah, kata Sultan, wah kita data nih orang-orang yang ada di dalam yang hidupnya dari sini. Oh, pendataannya belakangan ya? Didata. Lalu kata Sultan, berapa orang yang ada rakyat hidup di situ dikeluarkan dari bagian tanah yang hendak kita konsesikan ini. Dipindah. Okay. Maka kalau rakyatnya banyak, dibuatlah kampung 600 meter dari bibir kebun. Kalau rakyatnya sedikit, 300, 400, 200 meter dari pinggir kebun. Maka itulah muncul istilah tanah 600, tanah 300, tanah 200. Oke. Dikeluarkan dia. Tapi mereka tetap dikasih Sultan hidup di situ. Tapi bukan kontrak, bukan. Itu memang dikasih Sultan untuk tinggallah di situ. Tapi bukan grand pula ya? Bukan grand. Tinggallah di situ. Nanti kalau mereka mau membuka kebun dan mau minta hak seperti di daerah Mabar, itu dikeluarkan grand. Nanti namanya grand Rahim Rahim Limpa Kurnia tadi untuk para
guru-guru cerdik pandai misalnya di Kota Maksum, ya, ini nama title grantnya itu adalah grant menentukan hak kebun. Oke. Dikasihlah sama rakyat-rakyat pribumi tadi. Oke. Sudah, akhirnya tanah itu diikatlah dalam satu kontrak. Oke. Nanti di akhir perbincangan kita ini akan saya tunjukkan contoh kontrak itu. Oke. Ya. Nah, kata si pemohon untuk mendapatkan hak tadi, ya, apa hak dan kewajiban kami? Tuliskan di situ, kata Sultan. Sedemikian. Iya, tuliskan di situ. Bahkan kita yang minta, kita pula. Tuliskan. Ya, nanti ada perubahan beberapa 4 kali perubahan konsesi itu, tuliskan di situ. Antara lain, ya, kontrak ini diberikan untuk masa 75 tahun. Oke. Itu yang untuk rakyat ya? Bukan, untuk rakyat tak ada. Untuk planters? Untuk planters. Oke. Jika di dalam bidang tanah ini terdapat pohon-pohon tualang, di mana di sana tempat lebah bersarang, itu jangan kalian tebang. Sebut. Karena rakyat akan mengambil madunya. Jadi sampai yang kayak begitu diatur ya? Nanti saya tunjukkan klausul pasal-pasalnya. Jika di situ ada kuburan atau tempat-tempat yang dikeramatkan, itu tidak boleh kalian robah menjadi kebun. Tetap kalian jaga. Oke. Jika di situ ada sungai di mana rakyat mengambil batu, pasir untuk keperluannya, sungai itu pun tidak boleh kalian tutup dan rakyat menjadi tak boleh lagi ngambilnya. Tak boleh. Jika di dalam kebun itu ada jalan yang melintas dari kampung satu ke kampung yang lain, jalan itu harus tetap dijaga, terbuka untuk rakyat dapat melintas di situ. Itu adalah klausul yang sangat penting. Ya, di samping berapa hulden yang harus dibayar, ya, setiap tahunnya, terus itu diatur. Ya. Kalau lihat kayak gitu, dengan kondisi sekarang kayaknya jauh kali berbeda itu, Pak. Ya, itulah sebabnya Sultan Delhi di kemudian hari bisa membangun istana Maimun dengan 300.000 gulden. 300.000 dan membangun istana Masjid Raya dengan 1.000 gulden. 300.000, 1 juta gudang pada waktu itu untuk Masjid Raya. Untuk Masjid Raya. Jadi biaya membangun Masjid Raya itu 3 kali biaya membangun istana Maimun. Karena Sultan dinasehati oleh penasehat spiritualnya, tidak boleh istana itu lebih indah dari masjid. Maka marble yang didatangkan dari Itali, tiang-tiangnya itu naik dari Belawan, datangkan dari Itali, tak ada tiang yang macam itu dipasang di istana Maimun. Tak ada. Tak ada. Bahkan lantainya pun tak ada. Jadi ya, ini nanti akan berhubungan juga di kemudian hari mengapa dianggap kesultanan ini kemudian menjadi di kemudian hari dicap sebagai feodal segala macam, ya. Nanti kita lihat dalam peristiwa 46 itu kan. Tapi itu babak lain. Kita masuk ini soal tanah. Dah. Terus berjalan pemakaian tanah ini, konsesi tanah ini sampai kemerdekaan. Bahkan bukan sampai kemerdekaan, sampai setelah merdeka. Setelah merdeka, tahun-tahun 1953, 54, 55, tanah itu masih ada
kebun-kebun Belanda di situ. Dan statusnya masih antara Belanda dengan Sultan. Dengan Sultan. Oke. Walaupun sejak periode 42 sampai ke 45 itu, ketika pendudukan Jepang, memang perusahaan-perusahaan Belanda ini sedikit kacau lah. Ya. Dan keberpihakan tentara-tentara Belanda untuk membantu dan mengawal bisnis perusahaan Belanda ini. Karena kan yang kontrak tadi kan bukan G2G. Ya. Ah. Itu dia. Tapi B2. Ya kan, perusahaan dengan Sultan. Bukan negeri Belanda dengan Sultan Delhi. B2G. B tapi G business to government-nya. To government. Oke. Jadi sampai 53 itu masih merger lagi perusahaan Delhi Maskapai, Delhi Rubber Maskapai, Arendsburg Maskapai tahun 53. Berdirilah Verenik de Delhi Maskapai. Itulah tapak Hotel JW Marriott sekarang. Itu. Kalau di kemudian hari jatuh itu gimana? Itu ada ceritanya sendiri. Ya, ini yang pengetahuan aku Bang ya. Yang tipis sekali masih yang aku dapat. Sesudah kita merdeka, permasalahan muncul ketika nasionalisasi. Ya kan? Ketika menasionalisasi, ini dalam pandanganku. Ya. Pemerintah tidak melihat asal usul dari perusahaan yang dinasionalisasi, sehingga belakangan muncullah berbagai hal yang dianggap merebut segala macam. Dan itu sampai sekarang kayaknya belum habis, Bang. Ya. Nanti Abah akan cerita juga sampai ke situ. Ya, karena kenapa tak habis? Karena tahun 1958 kita sedang bertarung mengatasi situasi yang sangat rumit. Karena pengakuan kita kemerdekaan kita di dunia internasional pun sedang kita bertarung tahun 1958 ketika Juanda, ya, jadi waktu itu kabinet menteri, jadi Juanda sebagai perdana menteri, ya, kata Bung Karno, ya, rebut Irian Barat, kata Bung Karno, ya, itu tahun 1958. Dan semua yang berbau Belanda ini kita hapus, jangan ada lagi yang semua yang berbau Belanda. Walaupun Hatta waktu itu mengatakan udahlah Belanda itu kita lepas sajalah dari tak usahlah, gitu. Tak usah, tapi Bung Karno tidak mau, ya kan? Itu harus kita rebut. Nah, bersamaan dengan itulah keluar kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 86 ya tahun 1958, ya. Di situ dikatakan semua perusahaan asing Belanda itu dinasionalisasi. Dinasionalisasi. Dijadikanlah milik Republik. Inilah awal dari pertarungan kita di kemudian hari dengan pihak perkebunan negara. Dengan perusahaan yang ada. Pihak Sultan mengatakan nasionalisasi tidak bisa mengambil alih tanah-tanah kesultanan. Kenapa? Karena makna nasionalisasi adalah menasionalkan yang bukan milik nasional. Oke. Itu makna. Bukan menjadikan milik nasional menjadi milik negara. Bukan. Menasionalkan yang bukan milik nasional. Kalau kita sebut misalnya kereta api. Kereta api. Dari Delhi Spurway Maskapai menjadi PTKI. Dulu pertama kali perusahaan negara PNK, kereta api. Kemudian berubah menjadi Perum Kereta Api, berubah jadi PJKA, berubah jadi PT KAI. Batavia Petroleum
Ya, kemudian menjadi Pertamina misalnya, ya. Air bersih maskapai kemudian menjadi PDAM Tirtanadi. Telepon kan maskapai menjadi PT Telkom. Bagaimana dengan Delhi maskapai? Arsbuk maskapai, ya, itu dinasionalisasi menjadi perusahaan perkebunan negara (PPN). Iya. Pertanyaannya, apakah tanahnya ikut? Ternyata tanahnya bukan milik perusahaan Belanda. Tanahnya itu disewa. Di situ yang bikin bertanya-tanya itu, Bang. Nah, ketika perusahaannya dinasionalisasi, apakah tanahnya juga dinasionalisasi? Mestinya tak ikut. Karena itu yang dinasionalisasi adalah aset perusahaan milik Belanda. Kalau aset perusahaan milik Belgia, PT Sofindo terus, Amerika terus, London Sumatera terus, Inggris, Belanda. Hanya yang Belanda? Ya, karena Undang-Undang 58 itu menegaskan aset-aset. Nah, mana yang masuk dalam daftar aset? Itu pertanyaannya. Ya. Ternyata pohon-pohonan yang ada di atas tanah, rel-rel yang ada di atas tanah, rumah-rumah yang ada di atas tanah, bangunan-bangunan yang ada di atas tanah, tak ikut tanahnya. Kalau tanahnya dinasionalisasi, maka Sultan Sulaiman itu adalah orang Belanda. Logikanya ya. Dan harus dideportasi dong. Iya. Tahun 58 itu. Sultan Delhi berarti orang Belanda. Deportasi dong. Berarti Maimun juga harus Maimun itu harus diambil menjadi istana negara. Tapi kalau nggak salah aku, Bang, ya, ini kalau nggak salah aku lagi, dulu kan ada dikasih waktu, tegang waktu untuk meluruskan alas hak tadi. Ya kan? Kalau nggak salah sampai tahun 71 ya? Ya, itu yang disebut dengan namanya aturan konversi. Aturan konversi. Kalau lewat dari tahun itu tidak diurus, tidak dijelaskan, tidak dinetralkan, maka statusnya betul-betul full milik negara. Sampai hari ini tidak ada satu undang-undang pun yang mengatakan negara itu adalah pemilik atas tanah. Sampai hari ini tunjukkan sama saya undang-undangnya. Tidak ada. Rakyat yang punya. Konsep domain verklaring zaman Belanda pun mengatakan Belanda hanya mengatur pendistribusian dan mengatur penggunaan hak-hak itu. Itu domain verklaring. Setelah terbit Undang-Undang Pokok Agraria pun ditegaskan negara hanya mempunyai hak menguasai oleh negara. Ya, ini penting. Ya, diksi ini sangat penting. Menguasai sama memiliki berbeda. Sebab memiliki bahasa Belandanya namanya eigenaar. Bahasa Inggrisnya owner. Negara nggak pernah jadi ownership. Negara tidak pernah menjadi eigenaar. Haknya tidak pernah eigendom negara. Maka kata itu sesat. Kata milik negara itu. Sesat istilah sesat itu. Dan menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan. Nah, kalau gitu apa yang dimaksud dengan mengatur peruntukan dan penggunaan itu? Ya, apa maksudnya itu? Maksudnya adalah negara sebagai otoritas, ya, yang menjalankan tugas dalam bidang pertanahan, melimpahkan kewenangan itu kepada lembaga yang hari ini disebut Badan Pertanahan Nasional. Dan Badan Pertanahan Nasional itu juga bukan pemilik dan bukan, dia menjalankan tugas perbantuan Medebewin. Makanya tidak ada otonomi tanah, kan tidak ada kepala dinas pertanahan, tak ada kan? Yang ada kepala kantor pertanahan Medan. Tidak ada kepala dinas tingkat 1 tanah Sumatera Utara. Kantor, ya, kepala kantor wilayah Kakanwil. Kantor itu kalau diambil dari orang zaman dulu itu kantor itu tempat mengurus. Betul, memang mengurus. Jadi nanti ya saya kutip misalnya pasal 15, 19 KUH Perdata menyebut
eigendom of van de lande, yang artinya itu milik dari negara yang bersangkutan. Ya, jadi kalau tanah itu tidak ada orang yang diletakkan hak di atasnya, tidak ada yang menguasainya, kata pasal 519 Burgerlijk Wetboek, itu tanah eigendom of van de lande. Pasal 520, jika tanah itu di atasnya tak ada lagi subjek hak, mungkin orangnya meninggal, ahli waris tak ada, kata pasal 520 behoren aan de lande, artinya di bawah kekuasaan negara. Negara tempatan. Lalu kalau di bawah kekuasaan negara, kelanjutannya bagaimana? Kelanjutannya negara akan mengatur peruntukan, penggunaan, pendistribusian, mengatur hubungan negara dengan rakyatnya. Jadi negara bukan owner, itu sesat. Tak ada tanah milik negara. Tapi untuk keteraturan itu rakyat punya cara dan kewajiban yang harus ditepati. Betul. Ya. Sebab kata milik itu di kemudian hari seperti kita saksikan hari ini, negara dirugikan triliunan gitu. Mengapa dirugikan? Orang itu bukan aset. Beda aset perusahaan. Dengan tanah yang diatur peruntukannya oleh negara, itu dua hal yang berbeda. Jadi, satu ranah administratif. Ya, negara administratif. Ya, apa fungsi dan tugas BPN itu diatur oleh hukum tata negara. Bagaimana BPN menjalankan tugasnya diatur oleh hukum administrasi negara. Karena itu ranahnya kita tak boleh buru-buru harus masuk mengatakan ini adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum. Melawan hukum. Harus diselesaikan dulu secara administratif. Jelaskan dulu. Betulkah di situ? Walaupun memang tidak tertutup kemungkinan, mungkin terjadi persekongkolan jahat. Di situ masuk pidananya. Kalau kayak gini aku jadi terbuka satu channel ya, Bang. Sekarang ini ya, kita tengok yang katanya HGU itu kan tidak boleh di overhandle. HGU kan, Bang? Ini kalau kita lihat dari yang aku belajar dikit aja dari HGU itu hanya bisa dikelola, diusahakan oleh yang diberikan hak. Dan yang diberikan hak itu tidak boleh melepaskan hak atau memindahkan hak tanpa seizin pemberi hak. Ya kan? Jadi, kita lihat kasus yang lagi hangat nih sekarang, Bang. Contoh, sampai ada kepala BPN yang tersangka dan ditahan segala macam. Lahan HGU dikerjasamakan, kan udah lari dari aturan tadi untuk properti, dan bahkan lucunya lagi propertinya pun dapat hak di lahan HGU itu menjadi hak guna bangun. Sementara dalam logika HGU, begitu dia habis atau belum habis tidak dipergunakan lagi, dikembalikan kepada negara. Ya kan? Nah, sementara dalam hal ini belum nampak. Jadi begini. Ini tentu perspektif pengetahuan ilmu hukum tentu ya. Kita coba melihatnya secara objektif. Walaupun saya mau katakan begini, konsesi menjadi HGU itu kan masih bermasalah dengan pihak kesultanan. Di sini lagi ada satu lagi tumpang tindihnya. Kan masih bermasalah. Mengabaikan hak-hak kesultanan itu. Hak-hak kesultanan tadi tentu untuk dan atas nama masyarakat adat. Itu sebabnya di masa masyarakat Melayu ini kan tidak ada hak ulayatnya. Karena tanah itu memang dulu diserahkan. Ini muncul satu pertanyaan. Kalau kita lihat kesultanan sesudah tahun 59, di mana
hampir semua kesultanan melebur ke NKRI, Betul. kecuali Jogja. Melebur juga. Tapi Melebur diberi keistimewaan. istimewa. Nah, ini gimana sebetulnya status? Jadi kan begini. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya tahun 1945 itu sultan-sultan khususnya se-Sumatera mengadakan pertemuan di Padang Panjang pada tanggal 22 sampai 24 Desember ya di Padang Panjang. Ya. Di situ Sultan Delhi yang membacakan pernyataan bahwa kami semua berada bersama-sama dengan Republik. Oke. Artinya gabung. Itu bulan Desember. Bulan Januari khusus lagi untuk Sultan-Sultan Sumatera Timur rapat lagi ya di Tanjung Mulia menyatakan kami juga akan bergabung dengan Republik. Itu disampaikan ya oleh putra ya mahkota Sultan Serdang ya Tengku Raji Anwar yang membacakan pernyataan itu. Ya, akan bergabung dengan Republik. Bergabung itu ya kita leburlah dengan Republik. Diri dan tidak lagi menjadi entitas kesultanan. Ya, tetapi sebagai kepala masyarakat adat, sebagai ulil amri di wilayahnya itu tetap. Misalnya saja sampai hari ini urusan nazir-nazir masjid itu kan diberikan kepada Sultan. Tak bisa diambilkan. Langkat kenazirannya tetap bawa Sultan Langkat. Delhi di Sultan Delhi. Di Labuhan tetap di Labuhan. Di Tebing Tinggi Padang tetap. Artinya urusan-urusan ulil amri dan masyarakat adat tetap eksis. Jadi makanya sampai hari ini kita kan melihat kalau penggantian Panglima kepada Yang Mulia Sultan Delhi mohon hadir pada tukar ya bisa sambut. Bahkan kepala negara diberi gelar oleh Sultan Delhi. Artinya secara mereka kan eksis. Secara status sosial, sultannya itu kan eksis. Status sosial kemasyarakatan dan adat dia tetap. Tetapi hak keperdataannya direnggut untuk dan atas nama tanah negara tadi. Disinilah titik persoalannya. Mengapa di kemudian hari gugatan-gugatan yang mengatasnamakan kesultanan itu menyeruak? Apalagi setelah dilepaskan 5.873 hektar. Dan itu pun nggak dapat juga, Bang. Siapa yang dapat? Nah itu dia. Di sinilah kesalahan pengelolaan manajemen negara ini. Konon pula yang 8.000 ini ya? Ya, maka saya katakan 5873 itu kan 2.000 sekian itu kan sudah ada orangnya. 3.000 sekian baru itu untuk tata ruang. Ya. Tata ruang itu kan bukan hak, tapi itu adalah mengatur peruntukan. Di sini mau buat apa. Tapi dia kan bukan hak. Lalu siapa yang mendapatkan hak itu hari ini? Lalu kenapa rakyat tak dapat? Sebut saja misalnya untuk masyarakat adat Melayu diberikan 450 hektar. Dan bahkan di mana lokus? Itu kan ditutup selama bertahun-tahun untuk titiknya. Kemudian terakhir keluar kebijakan yang mengatakan harus bayar uang SPS sebesar 100.000, 92.000, 96.000, 117.000 per meter. Apa dasarnya tanah yang sudah berakhir 20 tahun lebih? Ya, dengan SK 42 tahun 2002, SK 10 tahun 2004, artinya sudah 21 tahun, sudah 23 tahun, masih ada lagi hak PTP di situ oleh lembaga appraisal. Tapi kan sudah dikeluarkan kalau kenapa masih ada lagi? Apa dasarnya? Apa yang dihitung oleh lembaga appraisal? Saya pikir ini harus dikejar oleh KPK, jaksa loh. Apa dasar itu? Ini yang sudah dikeluarkan negara pun masih dimintai lagi untuk bayar ganti rugi. Tak jelas. Masih tak jelas. Konon yang dikongkal-dikongkan. Itu lagi soal persekutuan jahat. Persekongkolan jahat. Maka saya katakan, saya bercerita sebagai saya sekarang ini ketua
pengurus besar Majelis Adat Melayu Indonesia yang diberikan hak 450 hektar. Kalau saya rata-ratakan saya harus bayar SPS 450 miliar. Kalau seorang Oka Saidin, ketua PB MAPMI punya 450 miliar, saya tak perlu tanah itu dong. Saya buat gerobak bakso semua 450 miliar, buat showroom ini. Saya udah bisa bangun masyarakat Melayu. Tapi karena kita disuruh bayar 450 miliar, dari mana duitnya? Akhirnya tanah kita itu kan digarap semua. Tapi itu kan tuntutan masyarakat penjaga dan masyarakat adat. Masalah waktu itu kan. Iya. Dan kalau udah jelas masyarakat penjaga, penunggu atau masyarakat adat, kan memang udah jelas mereka pemegang hak selaku subjek hak. Subjek hak itu kemudian hasil kesepakatan seluruh organisasi masyarakat Melayu pada waktu itu. Ya didirikanlah subjek hukum yang namanya Yayasan Melayu Raya. Di situ ya mulai dari Melayu Delhi, Bila, Pandai, Kuala, Kota Pinang, semua termasuk BPRPI. Jadi Afnawinu ikut itu yang maksud bergabung. Penjaga tadi. Iya, ikut rakyat penunggu tadi, ikut di dalam itu. Tapi hari ini mana tanah 450 hektar itu? Kan tidak. Kalau kalian mau ini tapi bayar. Udahlah kita lihat dari awal tadi. Ya. Dasarnya hukum di Indonesia itu adat. Apalagi Bang kebiasaan masyarakat. Iya. Itu yang menjadi dasar. Kalau disebut hukum adat, maka saya mengacu kepada pendapat Van Vollenhoven. Van Vollenhoven mengatakan yang masuk dengan hukum adat itu, ya dia mengutip dari pendapat Snok Hergronje adalah God den Stegwetten, Volksinstellingen gebruiken. Yaitu adalah hukum yang berasal dari God, dari Tuhan, hukum agama. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang masyarakat setempat, yang terus diikuti oleh masyarakat. Itulah yang menjadi dasar hukum tanah Indonesia. Dan itu kan bergulir dari zaman orang belum berpikir sampai orang berpikir kan. Kenapa Bung Karno ngotot setelah terbit Undang-Undang Pokok Agraria itu, cabut itu katanya semua ketentuan-ketentuan peninggalan kolonial Belanda itu, kata Bung Karno. Itulah dasar bangunan dari hukum ekonomi Indonesia pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Bumi, air, dan kekayaan air yang terkandung di dalamnya digunakan sebenarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka waktu itu ya dicabutlah Agraris Wet. Statblad 1870 nomor 55, Wet op, Standrecht, Van Nederlands Hindi, Statblad 1925-447. Kemudian dicabut lagi Algemene Domenverklaring, yang dimuat dalam Statblad 1875 nomor 119A, dan untuk Keresidenan Manado yang diatur dalam Statblad 1877-55 semua dicabut. Lalu Bung Karno katakan, karena di situ ada penjelasan pemerintah pada pembuatan Undang-Undang Nomor 560 itu, katakan balikkan ini dasarnya semua, balikkan kemana? Ke hukum adat. Itulah pasal 3 dan pasal 5. Karena manusia mulainya kan dari serikat adat. Betul. Kalau saya lebih jauh lagi. Logika dan kalau ini yang ku tangkap dan ku cerita sedikit Bang. Yang menjadi filsafatnya hukum itu berdasar dari kebiasaan masyarakat dan adat dan segala macam. Betul. Jadi Bang, kalau kita lihat sekarang kan semua udah kisruh. Sangat kisruh. Ada nggak upaya yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan lagi sedikit saja dasar hukum kita kembali ke dasar-dasar yang dulu diakui? Hukum agama, hukum adat, hukum apa yang bersangkutan dengan masyarakat dan segala macamnya. Dan kalau kita lihat lagi fakta sekarang, semua itu sudah sangat tidak relevan lagi ketika kita coba search di dunia cyberspace bahwa
sekitar berapa persen orang Indonesia menguasai lebih dari separuh aset negara. Betul. Dan ini sudah tidak sesuai lagi betul. dengan tatanan dasar-dasar hukum kita yang ada, Betul. termasuk agraria. Betul. Solusinya yang kita... Saya katakan kita kalau betul-betul mau kembali ya kepada harus kembali kepada nilai-nilai keindonesiaan itu. Harus kembali lagi kepada apa tujuan awal negara ini didirikan. Kalau tak cukup hanya mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu semua penjajahan muka bumi harus dihapuskan karena tak sesuai dengan keadilan peri kemanusiaan. Oleh pendiri Republik ini dirumuskanlah tujuan negara itu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa turut serta berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu betul-betul Bang. Kalau aku baca preambul itu, kayaknya merinding sekali. Untunglah preambul itu nggak bisa diubah. Kalau tidak itu pun diubah. Kan begitu. Jadi kita harus kembali ke kita yang betul. 5. Betul. Betul. Harus kembali ke sana. Diterjemahkan kembali nilai-nilai itu. Kalau tidak, kita seperti apa yang diramalkan oleh siapa ini yang ini ditulis oleh Francis Fukuyama. Ya kan? Francis Fukuyama dia menyatakan dunia ini nanti akan terus bergerak dan berakhir dengan kemenangan kapitalis. Dan demokrasi akan berakhir dengan demokrasi liberal. Dia tulis ini ini tulisan Fukuyama. Ya kan? Memang kalau baca yang jadi ini agak... saya mau katakan begini, kalau kita memang konsisten, ya semua peraturan perundang-undangan kita ini harus balik kepada dasar filosofis negara kita, yaitu Pancasila, sebagai filosofis Grand Slah, kata Bung Karno, ya, pada waktu dia menyatakan Pancasila itu sumber dari segala sumber hidup, sebagai way of life bangsa Indonesia. Ya, jadi saya sebetulnya ingin menegaskan apa-apa yang kita hadapi hari ini sebetulnya kita hanya menyelesaikan kulit-kulit persoalan. Kalau kita menyelesaikan kulit-kulit, alhamdulillah Bang. Yang kita ada cuma menjadi cuci piring kerjaan orang. Itu yang terjadi hari ini. Kita lihat di Medan sendiri perebutan segala sesuatu itu dengan sangat mudah. Betul. Apalagi di luar yang jauh dari tempat-tempat hukum itu bicara. Kira-kira Bang, kalau ini aku sih berpikir masyarakat hukum dan pakar-pakar hukum yang organik masih mau nggak untuk membicarakan dan bergerak terus permasalahan ini menjadi solusi bagi negeri. Kita Indonesia nggak sih? Saya melihat begini, ya, tradisi pemahaman hukum kita yang ada pada hari ini juga ya sudah tergerus. Ya, karena apa? Ya, karena kita mengikuti arus pertumbuhan hukum global yang mengacu kepada berbagai kesepakatan internasional. Misalnya ketika kita menandatangani meratifikasi WTO, kita sudah mulai masuk ke alam kapitalis. Ya, mulai dari soal perlindungan kekayaan intelektual, soal investasi, soal lingkungan, soal segala macam kita tergerus. Bahkan kekayaan negara kita bukan kita yang punya lagi sekarang. Begitu. Tetapi demi kepentingan global. Kita bangga sekarang kalau ada tamatan ahli-ahli hukum kita yang tamatan dari Amerika,
dari Inggris, ya kan? Tapi kita tak pernah mau menyambungkan keterputusan pemahaman hukum kita misalnya dengan pandangan Scholten, ya, Van Out Harlem, yang dia pengen, ya, hukum. Aku cuman dulu aku sempat bertetangga dengan seorang profesor hukum di Bandung. Sampai sekarang masih terngiang di kepalaku pernyataan dia itu. Hukum dibikin untuk tempatnya. Ya. Jadi makanya pelaksanaan hukum yang dengan buku yang sama akan berbeda ketika dipakai di Bandung, di Surabaya, bahkan di Medan. Karena ada pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan filosofis yang harus disesuaikan. Jadi itu sepertinya sekarang tidak lagi. Pendekatannya cuma satu, pendekatan kekuatan dalam bentuk kapital, dalam bentuk jumlah. Bukan lagi demi rakyat yang berkembang di tempat-tempatnya. Bang, kalau kita bicarakan hukum dan tanah, aku mohon waktu abang lagi lah nanti. Siap. Kalau kita bicara sampai di sini, ini masih permukaan, masih apa segala macam. Jadi mohon abang bantu masyarakat Medan untuk kembali berpikir jernih terhadap hukum, terutama hukum agraria dan hak ulayat adat dan mereform lagi gerakan reforma agraria ke arah yang lebih baik. Oke. Dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 itu yang aku rasa itu undang-undang yang masih sangat relevan bagi kita. Iya, betul. Jadi, satu orang memiliki berapa hektar? Kita setuju itu. Setuju itu. Ya, kembali kita lagi kepada nilai-nilai keindonesiaan itu. Jadilah Indonesia. Jadilah Indonesia. Jangan kita kagum dengan hukum asing. Karena saya bukan tidak setuju dengan hukum asing. Bukan juga tidak setuju dengan hukum peninggalan kolonial Belanda. Nah, apa-apa yang baik dari peninggalan kolonial Belanda itu teruskan. Apa-apa yang baik dari hukum asing kita boleh resepsi, boleh kita terima. Tapi apa-apa yang menjadi tujuan dari hukum kita sendiri, hukum Indonesia, itu harus kita laksanakan. Karena banyak sekali penelitian-penelitian orang asing itu meneliti hukum-hukum peninggalan nenek moyang di berbagai-bagai negara jajahan gagal. Misalnya Chambliss, William J. Chambliss dan Robert B. Seaman mengatakan the law of non-transferability of law. Hukum satu bangsa itu tak bisa diterapkan begitu saja kalau tidak melihat pada struktur kultur tempat di mana hukum itu diberlakukan. Itu kan terbukti sekarang, Bang. Commonwealth udah mulai itu salah satu bentuk. Tapi orbiter, kalau kita teruskan ini sampai besok pagi nggak selesai. Jadi seperti tadi saya sudah minta sama Bang Profesor Oka Saidin untuk melihatkan fakta-fakta yang ada tentang yang sudah ada ini aja, Bang. Apa yang bisa Bang lihatkan? Itu kontrak, entah itu apa. Ya kan? Abang ingin perlihatkan sekarang. Inilah sebaran tanah konsesi itu. Ya. Jadi cerita tanah konsesi itu bukan cerita karangan. Ya, ini dokumen asli original diambil dari National Arsip Negeri Belanda. Bahkan yang di negeri Belandanya sekarang tinggal fotokopinya. Jadi aslinya udah kita kalau di fotokopi itu nanti di sana dilihat telah diambil oleh Oka Saidin dan Edi Ihsan. Oh, abang mengambil. Inilah dia petanya. Ini. Ini nampak sebarannya. Abang katakan, ya. Langkat, ya, Deli, Serdang, ya, Perbaungan, Bedagai, Padang Bedagai, ini yang di terus ini Siantar, ya, jadi ada Raja Siantar, Tanah Jawa, Batu Bahara,
ya. Kemudian asahan, ya, kualo, apalagi ini, bilah. Bilah, kualo, asahan. Habis yang saya ceritakan tadi. Bagaimana penjelasan ini semua? Dia sebutkan di sini. Konsesi 1 misalnya konsesi Medan. Nanti ini penjelasan peta ini. Ini bukan. Ini nampak. Jadi satu persatu. kebun Sampali. Dulu apa kebunnya namanya Delhi Maskapai. Ini dia. Nampak. Di situ petanya. Nanti kita lihat ada peta rinciannya lagi di sana ya. Saya ingin lagi sebentar. Misalnya yang sedang diributkan sekarang. Ini kita lihat. Ya, kita lihat di sini ada namanya Serdang, ya, yang sedang Serdang, betul? Ya. Mana saja masuk ke Serdang ini? Yang masuk Serdang ini salah satunya itu Serdang namanya kebun Tanjung Morawa, betul? Ya. Ini konsesinya. Inilah yang ditandatangani oleh Sultan Serdang. Oke. Akte van konsesi. Ya. Dan ini apa ini, Bang? Ini dari National Arsip disahkan. Ini dari Kedutaan Besar Negeri Belanda. Berarti ini data-data otentik. Autentik. Bisa dipertanggungjawabkan. Inilah dia. Yang waktu itu ditandatangani. Ini aku juga pernah lihat yang model gini di perpustakaannya Tengku Lukman Sinar. Iya, sama kan. Saya kan 4 tahun menjadi Sekjen PMAPMI. Jadi dokumen-dokumen ini juga ada di. Inilah. Ini bahasa Melayu, ini bahasa Jawa. Bahasa Belanda. Ini Jawi. Oke. Inilah dia. Bang, kalau kita lanjutkan sampai pagi. Panjang cerita kita besok pagi bahkan sampai akhir pekan gitu bicara. Jadi aku tutup dulu. Baik. Kan nanti kita atur lagi kira-kira Abang punya waktu kapan dan topik apa kita akan bicarakan. Ya, cocok, Bang? Kalau Abang topiknya tetap juga tentang tanah ini. Aku tetap dengan kasus yang ada di kampung kita, Bang. Oke, karena siap. Kita nggak urus orang lain lah, Bang. Tapi Abang ingin katakan, kasus yang berjalan sekarang ini, kita kasih ruang ya kepada para penyidik ya untuk membongkar ini ya secara jujur, benar dan adil. Kita berilah mereka ruang. Karena itu apapun tidak akan memberikan satu opini ya. Kita nggak cerita tidak memberikan opini yang membuat mereka terpengaruh dengan pandangan-pandangan kita. Tapi kalau ini masuk misalnya ranah pidanakan, kuatkanlah alasan-alasan mengapa kemudian masuk ranah pidana. Tetapi kalau dia ternyata bukan ranah pidana, misalnya administrasi negara, selesaikan dulu itu. Supaya nanti jangan ada anggapan nanti namanya proses kriminalisasi gitu. Supaya jangan ada tuduhan begitu. Karena itu bekerjalah ya, dengan baik dan benar. Karena hasil putusan-putusan persidangan itu nanti akan kita gunakan sebagai ilmuwan menjadi dasar juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang akan kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Terima kasih. Sama-sama. Sampai di sini kita Orbiter. Tinggal Orbiter di rumah yang mencerna apa yang kami bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.